di studio YouTube TBA ini. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa para sejawat dokter spesialis THT ini saya hadirkan di tempat ini, yaitu dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia. Nah, seperti apa Hari Pendengaran Sedunia itu, dan nanti topik apa yang akan kita perbincangkan di sini, di studio ini, nanti kita lihat sama-sama. Tetapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk kita semua, jangan lupa bagikan kepada orang lain supaya kita semua mendapatkan manfaat. Oke? Nah, sekarang mungkin saya perkenalkan dulu ya. Di sebelah kanan saya ya, Dr. Zain Suele, spesialis THT. Yang itu lengkap bagaimana? Zain Suele, spesialis THT, kepala leher, SP THT KL. Nah, kemudian yang di hadapan saya ya, ada Dr. Kira Helen ya? Iya, Dr. Helen Azarudin, SP THT KL. Belum ada di panjang-panjang itu Dr. Zain. Sama. Oh sama. Oke, yang di sampingnya Dr. Tanti Tanaki Tolula, spesialis THT KL. Itulah tadi yang saya perkenalkan ya. Tiga narasumber, biasanya narasumber ini cuma satu dengan satu topik, tapi ini teman-teman sejawat ini bertiga supaya bisa saling mengisi dan masyarakat bisa mendapatkan apa sih yang ingin kami sampaikan melalui acara ini. Nah, di Hari Pendengaran Sedunia itu hari kapan itu? Hari Pendengaran Sedunia itu diperingati tanggal 3 Maret setiap tahun. Itu mulai kapan? Nah, itu persisnya kita tidak ingat, tapi kemungkinan secara psikologis angka 3/3 ini diharapkan bisa menggugah kesadaran penduduk dunia, bukan hanya Indonesia, penduduk dunia akan pentingnya pendengaran dan usaha-usaha untuk memelihara kesehatan pendengaran sehingga kualitas hidup itu bisa terjaga. Terus ini dok, mungkin Dr. Helen ya, Dr. Helen. Itu untuk peringatan Hari Pendengaran Sedunia. Ini apakah hanya kita yang ada di Gorontalo atau mungkin ada komunitas yang artinya dokter-dokter spesialis itu membentuk satu komunitas yang melaksanakan acara ini atau apa ya? Pokoknya yang begitu deh. Iya, awalnya kan kita punya komunitas namanya Komite Nasional PGPKT. PGPKT itu penanggulangan gangguan pendengaran dan kemudian. Kita di daerah disebutnya Komda, Komite Daerah PGPKT. Dan setiap tahun semua kita itu termasuk Komnas dan Komda memperingati Hari Pendengaran ini. Demikian. Nah kemudian dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia ini, itu kan ini merupakan bagian terkecil dari kegiatan itu ya. Jadi, nah untuk malam ini atau untuk hari ini, kira-kira yang paling cocok kita bahas, mungkin kita mulai dari awal ya. Dari awal. Nah mungkin kita bisa bicarakan masalah kan, kalau THT itu ya awalnya dari telinga ya. Iya. Terus kehidupan manusia juga awalnya dari bayi, dari ketika dia lahir. Nah, terkadang katanya bayi lahir itu bayi jadi isu atau orang jadi isu karena tuli. Itu kira-kira bagaimana? Iya, berarti dia mengalami tuli dari lahir. Sebenarnya program dari PGPKT penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian itu adalah mencegah ya, dia ada 5 sebenarnya penyakit yang atau kelainan gangguan pendengaran yang sebenarnya bisa dicegah apabila diketahui secara dini. Yang pertama yaitu
lahir, gangguan pendengaran karena kotoran telinga. Ini saya bilang dulu ya mengenai PGPKT-nya. Kemudian gangguan pendengaran karena infeksi, otitis media sebatus kronik, kemudian gangguan pendengaran karena usia lanjut, kemudian gangguan pendengaran karena bising lingkungan. Dan ini semua harus kita pahami supaya kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan. Nah, untuk anak-anak bayi baru lahir itu memang kita perlu tindakan untuk deteksi dini ketulian sejak bayi itu lahir. Jadi memang selama ini ternyata penyebab ketulian itu banyak. Iya. Ya kan? Tetapi kira-kira dari semua penyebab ini mungkin yang perlu kita tindak lanjuti dari awal itu, misalnya dia sejak lahir itu, kira-kira mungkin dokter Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan Dr. Helen, penyebab ketulian itu beragam ya, dan yang bisa kita waspadai sejak lahir itu yang dimaksud dengan tuli kongenital, yaitu bila terdapat gangguan pendengaran yang sangat berat sejak bayi lahir. Nah, ini mungkin kita sering miss ketika kita tidak mampu melakukan deteksi dini, karena bisa berbagai macam penyebab, mungkin ketidaktahuan orang tua atau jauhnya dari tempat fasilitas kesehatan, atau memang belum tersedianya fasilitas ya untuk pendeteksian gangguan pendengaran sejak lahir. Namun seiring dengan berkembangnya terus dunia ilmu kesehatan dan melihat perkembangan tentang gangguan pendengaran dan ketulian itu, angka gangguan pendengaran pada bayi baru lahir itu mencapai 0,1 sampai 0,2% ya. Jadi kalau ini data tahun 2018, kalau kita ambil data tahun 2018 dengan jumlah penduduk sekitar 260-an juta, maka kurang lebih akan ada sekitar 8 ribuan penduduk yang lahir itu menderita gangguan ya. Jadi kalau misalnya ada 1.000 yang lahir, berarti ada kurang lebih 1 atau 2 orang 0,1 sampai 0,2% ya dari angka kelahiran. Iya, berarti dalam 1.000 1 sampai 2 ada kemungkinan. per Nah, mil, ya. ini yang perlu mendapat perhatian. Kenapa? Karena ketika dia tidak terdeteksi secara dini, anak-anak yang lahir dengan kondisi bisu tuli ya, dulu istilahnya seperti itu, sekarang mungkin dikenal dengan tunarungu bicara. Dia kemudian akan mengalami gangguan perkembangan bicara, gangguan bahasa, dan akhirnya gangguan komunikasi. Tentunya anak-anak dengan kondisi seperti ini pastilah pendidikannya terganggu, sosial ekonominya terganggu, dan akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Oh iya, mungkin Dr. D, kira setelah bayi ini lahir, kan tuli di saat dia lahir, ini kan masih bayi kan? Ya. Dia masih bayi. Sementara, ya mungkin bagaimana cara kita mengetahuinya bahwa ini bayi ini ternyata tuli, dan itu secara medisnya bagaimana, dan di masyarakat biasanya ibu-ibu atau yang kampung ya, yang kampung itu bagaimana mereka tahu bahwa ini bayi ini ternyata tuli bang. Kira-kira gimana? Yang biasa kita lihat bayi itu masih ini ada respon terhadap bunyi, suara yang muncul di sekitarnya. Kalau bayi yang sementara menyusu terus tiba-tiba ada timbul rangsangan bunyi, apakah itu bunyi lembut apalagi yang ditahan, ya secara refleks akan menghentikan penyusuannya. Ini kita kenal bahwa ini bayi ini merespon bunyi yang ditahan. Dia menghentikan menyusunya, dia mengalihkan pandangannya, dan kalau di raba denyut-nadinya itu kan lebih cepat, sedikit lebih cepat. Ada Karena kaget ya. Kenapa dia kaget? Karena dia mendengar. Nah, kalau ada bunyi dan dia tidak merespon, ini kita harus curiga, jangan-jangan dia ada apa-apa ya,
itu bisa diketahui sejak dini, sejak lahir. Pada usia-usia beberapa bulan, ada hitungannya itu sampai sekian bulan seharusnya sudah ada kata-kata. Kalau di kata-kata yang sudah mulai keluar 1-2 yang ocehan yang mulai bisa itu sebenarnya ocehan itu dia meniru bunyi yang dia dengar. Nah, kalau sampai sekian bulan pada daftarnya belum keluar itu ocehan-ocehan seperti itu, ini kita harus curiga ada sesuatu. Paling akhir antara umur 18 sampai 24 bulan, kurang lebih menjelang 2 tahun, seharusnya dia sudah dapat mengucapkan sekitar 10 sampai 20 kata yang bisa dimengerti oleh orang sekitar. Itu tanda bahwa dia normal pendengarannya. Kalau dia hanya bisa mengucapkan 1 atau 2 kata, biasanya orang tua menyampaikan, tapi dia bisa ngomong dokter, dia bisa bilang mama papa gitu. Artinya itu 2 kata itu tidak dinilai sebagai kata yang, sebab dengan dia melihat gerakan bibir orang, dia bisa mengucapkan dan bunyi itu yang keluar. Mama papa itu dihitung sebagai satu kata. Tidak masuk dalam. Itu kita harus curiga bahwa ini ada gangguan pendengaran. Dan biasa dalam praktik kita bisa menyajikan bunyi yang keras dan dia tidak ada respon untuk menoleh. Ini sudah hampir pasti bahwa ini terjadi gangguan pendengaran. Kedepannya yang ini akan mengalami kesulitan bicara, kemungkinan pembentukan kata-kata tidak terjadi karena dari mana dia bisa mengulang kata dari apa yang dia dengar. Kalau pendengarannya terhambat, tentu pembentukan kata tidak terjadi. Tidak ada yang dia tiru. Dan ini kedepannya kalau dia mulai masuk sekolah akan menyulitkan dia dalam belajar. Dan kita bayangkan kedepannya dia akan jadi generasi seperti apa, akan jadi beban dalam masyarakat kalau kita tidak tangani secara dini. Ya. Nah, terus begini dok, mungkin ketika orang tuanya tahu, oh ini ada tanda-tanda bahwa ini anak kemungkinan tuli. Nah, ketika anak ini dibawa ke dokter, misalnya dokter Helen, ini anak dibawa, terus dok, ini anak saya ini kemungkinan tuli. Nah, kira-kira setelah itu kan dokter akan memeriksa dan ternyata ini benar bahwa anak ini tuli sejak lahir. Nah, kira-kira kapan kita memulai atau intervensi tentang dia punya ketulian ini? Sebenarnya untuk idealnya pada bayi baru lahir, pada awal-awal kelahirannya, kita ngomong ideal ya. Harusnya kita sudah melakukan deteksi ini dengan menggunakan alat namanya OAE. OAE itu walaupun bayinya bisa bicara, walaupun dia masih bayi, kita bisa deteksi. Oh ya, ini kemungkinan tuli. Itu awal kelahirannya. OAE, auto acoustic emission. OAE. Iya, OAE. Nah, setelah dia 3 bulan, ini kan pada saat dia baru lahir, dia misalnya masih di bidan atau dia di rumah sakit atau di klinik atau apa, makanya sedang harusnya alat ini ada. Tapi kan tadi saya bilang idealnya. Nah, setelah itu 3 bulan, dia dapat pemeriksaan kembali untuk memastikan yang kemarin saya periksa itu benar nggak? Ya ini tuli gitu. Atau ternyata tidak. Nah, setelah itu 6 bulan baru kita melakukan tindakan. Nah, ketika pasien datang tanpa melalui fase-fase ini, berarti kan kita harus melakukan pemeriksaan kembali. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, setelah itu nanti kita lihat hasilnya. Nah, baru kita akan tindakan. Entah apakah kita memberikan dia alat bantu dengar atau malah ada yang dipakaikan implan koklea. Bisa juga sampai operasi dok ya? Iya, implan koklea itu dipakaikan dengan cara operasi, dimasukkan ke dalam telinganya dengan cara operasi. Cuma itu memang di Gorontalo kita belum bisa melakukannya. Yang paling itu pasti di pusat ya, Jakarta, Surabaya, itu sudah banyak. Malah ada pasien dari Gorontalo, pasien saya di Surabaya. Sekarang anaknya sudah 2 tahunan, dia sudah bisa babbling, jadi sudah bisa bicara, mengikuti seperti apa yang walaupun memang sedikit
jadi banyak yang lain, tapi saya merasa dia sudah sangat bagus karena sudah memiliki platformnya. Jadi maksudnya intervensinya itu macam-macam. Nah, terus kan bayi itu nanti 6 bulan baru kita lakukan investasi. Nah, memang kalau misalnya di bawah 6 bulan bagaimana, atau misalnya di atas 6 bulan itu jadinya bagaimana? Kan harusnya kita periksa lagi 3 bulan itu. Mungkin pada bukan mungkin, maksudnya kan organ-organ itu kan akan, maksudnya waktu pada saat umur-umur seperti itu kan belum berkembang dengan baik. Jadi diharapkan umur-umur 6 bulan itu dia sudah berkembang walaupun tidak sempurna orang dewasa, tapi sudah bisa untuk dilakukan intervensi pada saat umur seperti itu. Oh iya. Jadi mungkin ini dokter lagi bisa ya memberikan gambaran ke saya. Ketika bayi baru lahir, apa sih pengaruhnya ketika dia mendengar? Padahal dia baru lahir, kan dia tidak paham apa yang dia dengar. Jadi mungkin maksud dari dokter Iwan itu kenapa sih harus deteksi dini begitu? Padahal dia sebenarnya kan belum mendengar, Ya. belum paham Artinya apa yang begini, dia dengar. Ketika dia dengar bunyi, Ya. apa sih manfaat dia mendengar bunyi ini? Misalnya bunyi piring. Padahal kan dia belum mengerti. Ya, dia belum tahu apa-apa. Jadi seperti kita ketahui di otak itu kan ada pusat pendengaran. Nah, di pusat pendengaran itulah kemudian butuh dirangsang oleh berbagai macam bunyi yang berbeda. Dan itu kenapa tadi dipakai patokan 6 bulan. Diharapkan walaupun mungkin dia belum paham, tapi dia sudah mengenali suara itu seperti ini, suara orang anggota keluarga yang lain itu seperti ini, suara misalnya binatang, kucing, anjing mungkin, atau benda yang jatuh, benda yang pecah, begini. Ada perbedaan macam-macam suara. Jadi dia mengenali bahwa suara itu berbeda-beda. Dan ini akan disimpan di memori otaknya. Nah, kemudian ini bisa menyambung juga yang tadi. Apa bedanya ketika mungkin dipakai patokan kalau lebih dari 6 bulan baru habilitasi seperti itu ya. Jadi mungkin ketika kita bisa mendeteksi lebih dini, kemudian kita intervensi di usia 6 bulan itu, kita bisa membantu otaknya untuk mengenali suara-suara yang ada sehingga dia bisa berkembang berbicara seperti anak-anak yang normal. Kalau dia lebih terlambat, mungkin misalnya baru deteksi setelah 2 tahun atau setelah 4 tahun orang tuanya baru datang, mungkin ada keterbatasan, mungkin nanti dia bisa tetap mendengar, tapi dia tidak bisa mengenali suara ini, ya, karena ini tidak tersimpan di memorinya sejak bayi, gitu ya. Oh ya, mungkin karena itu ya dokter Iya, Jen ya, dokter jadi Jen. kan tahun-tahun pertama itu dikatakan tahun emas ya bagi perkembangan otak. Jadi stimulus-stimulus itu semua harus masuk seperti itu, dan ini akan menentukan bagaimana dia berkembang. Jadi katanya bisa saja mungkin nanti umur 2 tahun mungkin dihabilitasi, tapi keberhasilannya dalam perkembangan kognitif Proses tidak sama, kognitifnya tidak sama, seperti dan ketika bicaranya kita menangani lebih dini lebih dini. seperti itu. Ya, mungkin seperti yang di Inggris itu, dokter Jen. Anak-anak di Inggris itu mereka lebih jago bahasa Inggris karena mungkin ketika mereka lahir dengarnya bahasa Yang Inggris. didengar setiap hari. Jadi sudah ada pengenalan ya. Seperti juga ketika mungkin ada teori dalam menghafal Al-Quran dokter ya, diperdengarkan setiap hari, nanti setelah dia 2 tahun dia tinggal diulang-ulang saja, tidak terlalu. Dia tinggal merecall saja yang dia pernah dengar. Sudah dia pernah. Ada memori yang terpilih. Bahkan ada yang ketika dia hamil ibunya Sudah dengar. belajar mengisi matematika, Oh, ya kan, matematika, terus diperdengarkan lagu-lagu klasik, diperdengarkan Al-Quran, ya kan. Jadi bayi itu sementara di dalam kandungan itu dia bisa mendengar juga. Jadi mungkin di situ titik tekannya dokter ya. sedini mungkin diberikan rangsangan, karena dalam tahun pertama kehidupan itu ada namanya masa plastik gitu ya, ada plastisitas otak yang sangat tinggi, sehingga rangsangan yang masuk itu akan akan terekam dengan bagus. Masih kalau istilah itu tabula rasa, sesuatu yang putih bersih dan siap untuk di program apa yang masuk, stimulus yang masuk itu akan terekam dengan bagus sampai ya kurang lebih 3 tahun. Tapi makin lewat dari 1 tahun ini
kans untuk Seperti yang kognisinya itu akan berkurang. Mungkin dia bisa mendengar, tapi tidak terlalu bisa mengenali perbedaan. proses pada saat pemakaian juga implan kohlea, anak-anak yang di atas 2 tahun itu kan ini cara bicaranya tidak seperti dengan anak-anak yang dipakaikan implan kohlea sebelum 2 tahun. Jadi dia bicaranya seperti begini kalau dia di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun dia bicara masih begitu, masih terbatas. Jadi 6 bulan itu dianggap waktu emasnya, Iya. dokter ya. Untuk berpikir. Jadi sebenarnya sasaran dari PGPKT atau hearing itu supaya bagaimana bisa mendeteksi sedini mungkin. Jadi setelah deteksi kemudian dilanjutkan dengan habilitasi. Jadi tidak perlu malu kalau anak kita kurang mendengar, justru bawalah secepat mungkin gitu. Supaya cepat ditangani dok. Ya. Karena ini tidak disembuhkan ya, tapi bagaimana dengan keterbatasan yang ada itu kemudian dipakaikan alat pendengar atau Ini juga menjadi tantangan bagi kita semua termasuk kita yang profesional, termasuk semua orang yang peduli dan bertanggung jawab untuk membangun kesadaran masyarakat, membangun kesadaran publik, membangun kesadaran keluarga, dan yang paling pokok adalah kesadaran ibu untuk kenal bayi saya ini calon bisa bicara atau calon tunarungu gitu, atau tunarungu kemudian menjadi tunarbicara. Jadi penting sebenarnya kita membekali, mengenali tanda-tanda potensi gangguan tuli, gangguan pendengaran pada bayi. Kalau kita sampaikan tadi ya, refleks-refleks itu kalau Ya. tidak ada usia berarti kita harus waspada. kira menjadi tugas PGPKT juga. Itulah pentingnya PGPKT ini kan untuk menjadi semacam godong gagasan, wadah godong gagasan, dan bermitra dengan siapapun. Pertama mitra utama kita adalah dinas kesehatan untuk sampai program ini ke masyarakat dan mengenali tanda gangguan, potensi gangguan pendengaran sejak dini. Yang banyak kejadian nanti sudah 2 tahun. Kenapa kawan-kawannya sudah bicara, dia belum bicara masih mama papa. Jadi mungkin ini dok, mungkin di tingkat puskesmas kan bidan-bidan itu ketika mereka membantu persalinan, kan ini dari situ kita mulai bisa mendeteksi kan. Iya, memang harusnya Jadi, alat itu ada di puskesmas, di tingkat puskesmas, di tempat bidan Nah, itu. di bidan itu supaya cepat terdeteksi dan tapi misalnya bidan tidak terlatih dengan hal-hal seperti itu, jadi mungkin seperti tadi dokter Jin sampaikan bahwa bermitra dengan dinas kesehatan atau pemerintah daerah, notabene dinas kesehatan ya, yang paling dekat. Nah, jadi begini dok. Nah setelah kita bincang-bincang ini, memang kelihatannya ini sangat-sangat sederhana, tapi ketika persoalan ini ada pada masyarakat atau satu keluarga, ini kan akan Memberikan dampak. memberikan efek psikologi kepada keluarga. Oh, banget, sangat. Iya. Sangat karena orang Iya, tua jadi beban ya, bagi keluarga. dan itu yang sebenarnya yang membuat keterlambatan itu salah satunya karena kadang-kadang orang tua tidak mau terima, Iya, orang tua mungkin Penyangkal. malu atau apa. Padahal sebenarnya ini masih bisa dihabilitasi Iya. sebenarnya, dan dia masih bisa kembali seperti anak yang Normal. berkembang begitu seperti anak sebayanya kalau cepat dilakukan habilitasi. Oke, jadi penonton, mungkin dari perbincangan ini kita bisa mendapatkan informasi. Sebenarnya ini satu hal yang sederhana, tetapi dan mudah diselesaikan, tetapi karena faktor psikologi keluarga sehingga ini terabaikan. Tetapi mungkin ya harapan dari Dr.
Gorontalo ini yang punya kami itu adalah pemberian dari Kemenkes, dari Kementerian Kesehatan, melalui yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi atas permintaan dari Komnas. Jadi Komnas yang meminta ke Kemenkes untuk memberikan ke Provinsi Gorontalo. Karena sebenarnya waktu tahun 2016 pada saat PGPKT ini dibentuk, kita dilantik semua menjadi pengurusnya untuk Provinsi Gorontalo, kita sudah memberikan pelatihan kepada bidan. Sudah ya? Ya, sudah. Nah, tapi kan karena alat belum ada, jadi memang sama sekali kita hanya baru sempat memberikan pelatihan. Setelah itu baru kemudian kami mendapatkan alat OAE itu yang kami pergunakan di Olisatu. Tapi kalau dari rumah sakit Bunda memang sudah diadakan oleh rumah sakitnya sendiri, ya. Mereka sudah punya. Jadi kalau rumah sakit Bunda sudah ada ya? Ada. Iya. Jadi misalnya ada bayi yang lahir di Bunda ataupun di rumah sakit Alisabu, itu sudah bisa keluar dengan hasil tes pendengaran. Artinya status pendengarannya seperti apa sudah keluar juga. Atau selama ini memang sudah dilakukan seperti itu, Dok? Memang gagasan idealnya seperti itu. Jadi, begitu lahir bayi, status kesehatan bayi itu terekam dengan baik. Masuk misalnya kelainan-kelainan lain selain pendengaran, dia ada pemeriksaan status penglihatannya. Bayangkan di status penglihatan itu kita bisa melihat, sebelum bisa melihat visusnya, wujud matanya itu pun ada yang warna irisnya itu beda. Iris sama kanan karena beda ada sindrom Waardenburg. Itu juga biasanya beserta dengan kelainan-kelainan kongenital yang lain. Tuli kongenital juga. Tuli kongenital ya. Sebab itu idealnya harapan kita ini, tapi kita ada kendalanya. Harapan kita adalah bayi itu sebelum dibawa pulang dari tempat misalnya, katakanlah pasien rumah sakit, itu semua dia sudah rapi, dia punya status kesehatannya sudah terekam dengan bagus, dan tindak lanjutnya sesudah dia pulang itu apa sudah terencana. Itu harapan. Cuma kadang-kadang begini, orang begitu selesai lahir, keluarganya sudah menyiapkan acara di rumah, tanggal sekian, tanggal baik, sudah mengundang orang dan seterusnya, kita baru mau ini itu dia sudah bisa pulang. Dan kalau orang sudah pulang kan hak masyarakat kita juga tidak bisa larang. Jadi harapan kita sih seperti itu. Itu satu. Yang kedua, hambatan-hambatannya antara lain membangun kesadaran bersama bahwa deteksi dini ini penting. Kadang-kadang kita ada mengalami masalah juga dengan soal masalah-masalah asuransi dan lain-lain. Ini juga akan berpengaruh. Tetapi kedepannya kita orang coba membentuk tim di rumah sakit, di seluruh vaskes ya, bukan hanya rumah sakit, di seluruh vaskes, di puskesmas, di tempat-tempat di mana bayi bisa lahir, supaya prosedur ini berjalan. Jadi ada membuat kesadaran pada semua orang bahwa ini penting. Yang kedua, ketika orang sudah menyadari bahwa ini penting, kita juga perlu dukung dengan keterampilan dan peralatan. Nah, kalau keterampilan, Komisaris Daerah, Komite Daerah PGPKT Gorontalo itu sudah membuat pelatihan, lumayan, tingkat provinsi, seluruh bidan puskesmas itu dilatih. Tapi sesudahnya harus diikut dengan kita lanjut untuk penyediaan alat, dan ini alat terus terang masih ya relatif mahal. Tapi sudah ada untuk di Gorontalo baru 2, di rumah sakit Bunda 1, kemudian di Alisabu Kemenkes, kita juga tapi lewat rumah sakit. Iya, rumah sakitnya mengadakan. Nah, sekarang ini, Dok, misalnya ada anak atau bayi baru lahir, itu bagaimana caranya si ibu atau keluarganya itu mengetahui status pendengaran bayi itu? Apakah dia meminta ke dokter anaknya atau dokter kebidanannya atau bagaimana, Dok? Atau sudah ada protap itu ketika bayi ini lewat sini dulu? Nah, di sisi lain kan ada yang apa namanya sudah mau pulang. Sudah, kalau itu kan tidak masuk ke situ, tapi kan selama ini banyak atau masyarakat belum mengetahui hal-hal seperti
kayak di rumah sakit Bunda, kita juga lagi, maksudnya untuk melangkah ke situ kita perlu pertemuan juga dengan pihak rumah sakit ya, dokter anaknya, karena kan ini sebenarnya walaupun sudah program lama di kami, tapi mungkin untuk rumah sakit kan baru ya di Gorontalo ini. Mungkin kita harus mengajak bersama-sama untuk deteksi bayi ini. Kalaupun misalnya bayi pulang tanpa belum dicek pendengarannya, mungkin bisa ke Poli-PHT. Karena kalau selama ini kita belum mendeteksi ya, selama ini kita programnya memang belum jalan. Makanya kita harapkan dengan acara ini kita bisa menginformasikan ke masyarakat kalau memang ada anak yang bayi baru lahir, bisa ke Poli-PHT kita periksa pendengaran bayi baru lahir untuk deteksi. Oke, jadi itu penyampaian kepada masyarakat bahwa jika Anda ingin mengetahui status pendengaran bayi Anda, silakan Anda berkunjung ke Poli-PHT, baik itu di rumah sakit Eken Tunda maupun yang dari rumah sakit yang ada di rumah sakit Al-Isabah. Nah, tetapi sekarang begini dok, ini persoalan. Mungkin dokter lebih lebih familiar masalah asuransi BPJS. Misalnya, mereka itu datang ke Poli-PHT untuk mengetahui status pendengaran anaknya. Tetapi di sisi lain, bagaimana dengan kan harus ada rujukan kan ya? Kira-kira bagaimana itu? Ya, kalau dia menggunakan asuransi, katakanlah BPJS, tentu harus mengikuti prosedur seperti BPJS. Itu dari aspek proses dia sampai dari vaskes primer ke tingkat lanjut di rumah sakit. Tapi kalau kita mengikuti programnya PGPKT, yaitu Komda PGPKT Gorontalo, kita sebenarnya tidak menunggu ini. Kita sebenarnya tidak harus menunggu datangnya. Sebenarnya kita idealnya kita menjemput bola. Cuma kita di Gorontalo ini yang PGT-nya baru waktu dibentuk 5, sekarang ada 6, bertambah jadi kita 7 sekarang. Kita baru menghimpun potensi ini bersama-sama dengan unsur-unsur dinas kesehatan. Waktu tahun 2015 kita mulai aktif, kemudian datang pandemi, banyak kegiatan yang terkendala. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita coba aktifkan kembali, bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk kembali agar masalah-masalah jangkauan pelayanan deteksi dini itu tidak bisa balik. Kita tidak menunggu dikunjungi dan tidak akan datang menjemput bola. Artinya kita akan lebih banyak turun lapangan, paling sedikit kita turun ke vaskes yang tadinya kita menunggu di FKTL, kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit. Kita akan coba luaskan ini pelayanan sampai ke FKTP atau bahkan mungkin sampai ke Polindes. Itu harapan kita, tapi ada banyak tantangan ke depan, penyediaan alat, pelatihan, dan membangun kesadaran. Membangun kesadaran antara lain lewat momen seperti ini, kita harapkan ini bisa sampai ke banyak masyarakat bahwa bayi yang Anda bukan juga mau menakut-nakuti, tetapi untuk membangun kesadaran bahwa pendengaran ini penting. Kita terbiasa melihat kalau lahir bayi itu bentuknya udah bagus, kita sudah senang. Padahal di dalam ini belum tentu paripurna, ada saja potensi gangguan, dan gangguan pendengaran ini tidak langsung kelihatan. Kalau misalnya bibirnya tidak sempurna, ada lahir sumbing atau apa, terus gangguan atau ada ketidaksempurnaan dalam anggota gerak langsung kelihatan. Tapi kalau pada fungsi pendengaran susah kalau terganggu mata kita terus lihat ini ada apa gitu. Tapi kalau di pendengaran kita segera. Itu pentingnya deteksi dini dan menyadarkan masyarakat akan potensi gangguan itu pada bayi yang dia sudah. Ini kadang-kadang kita menakut-nakuti dokter, bayi saya baik, kenapa dibilang gitu? Iya diperiksa. Ini penting ini disadarkan bahwa ada saja kemungkinan itu. Jangan tunggu dia 2 tahun bisa bicara, baru dibawa sudah agak telat. Itu pun sebenarnya lebih bagus daripada biasa. Sebenarnya kalau bukan pandemi, sebenarnya kalau Komnas itu dan
mendeteksi walaupun bukan menggunakan alat, bisa mendeteksi secara dini dengan kayak pemeriksaan refleks Moro yang kayak hanya menunjukkan bunyi. Itu hal yang simpel kan. Nah, deteksi sederhana karena kalau untuk menggunakan alat kan kita memang sangat terbatas. Ya itu seperti itu. Maksudnya kita keterbatasan alat dan personil kan untuk turun ke lapangan. Jadi memang kemarin itu memang kita pada kopda-kopda yang lain serta Komnas memang sudah memberikan kayak seminar begitu untuk awal. Kita memang merencanakan itu ya kemarin, tapi sudah terburu pandemi. Jadi banyak sekali sebenarnya rencana kita mau baksos. Untuk kan PGPKT bukan cuma ngurusin itu aja, ada 5 kan yang jadi diuruskan. Cuma itu karena kendala pandemi, jadi memang ada keterbatasan. Mudah-mudahan setelah ini pandemi sudah mulai mungkin sedikit mereda, kita sudah bisa bekerja lagi dengan sesuai kemampuan dan kondisi di lapangan. Kira-kira bagaimana sih pemeriksaannya? Mungkin jangan sampai bayi malah kesakitan atau ketakutan ketika diperiksa. Gimana Jadi untuk alat otoakustik emission ya, yang merupakan salah satu alat untuk deteksi dini gangguan pendengaran ini jangan khawatir ya ibu, ini tidak akan menyakiti si bayi seperti itu. Jadi walaupun dia bayi baru lahir, jadi nanti ada semacam prop atau ujung yang karet yang akan ditempelkan ke telinga si bayi ya. Yang kita butuhkan di sini adalah kondisi tenang saja. Jadi ruangan dalam kondisi tenang dan si bayi biasanya sudah tertidur setelah menyusui atau dia dalam kondisi tenang. Jadi setelah itu kemudian akan hasilnya itu akan terbaca oleh alat kurang lebih 2 sampai 3 menit atau 5 menit ya, Tergantung situasinya. Jadi tidak ada intervensi yang misalnya menusuk, menyuntik, itu tidak ada. Kita hanya menempelkan semacam ujung karet itu di telinga si bayi ya. Jadi seperti itu ya, jadi seperti itu proses pemeriksaannya ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan ini mungkin ada tambahan dari Dr. Ada hal yang kita harus lihat sebagai risiko melahirkan bayi yang bisa mengalami gangguan pendengaran dan gangguan-gangguan yang lain, salah satu gangguan pendengaran. Pada ibu hamil di sebelum melahirkan, ibu hamil itu diharapkan. Oh ya, ini penting juga ya. Ibu hamil itu dia pemeriksaan kehamilannya itu sejak diketahui hamil itu mestinya harus sudah terpantau. Dia punya status kehamilannya, kemudian bukan status hukumnya, status perkawinan, pokoknya status hamilnya ya. Dan tidak status kesehatan kehamilannya ya benar. Status kesehatan kehamilannya harus segera tercatat dengan baik itu, termasuk imunisasinya. Jadi dokter bidan maupun dokter kebidanan kandungan akan mengetahui, akan memantau jangan sampai ada faktor risiko. Yang paling penting adalah adanya TORS. TORS itu ada toksoplasma, rubella, virus. Jadi nah dari rubella itu, virus rubella atau bahasa awamnya campak Jerman ya, itu kalau kena pada ibu yang sementara hamil, ini virus ini bisa masuk sampai di bakal rumah siput, bakal saraf pendengarannya si bayi ini. Dan kalau dia masuk itu, bayi ini lahir memang tanpa kemampuan mendengar. Jadi dia lahir memang organ kortinya atau rumah siputnya itu memang sudah tidak berfungsi dengan bagus sejak dia tidak berkembang sejak dalam. Dan itu lahir pasti dia sudah terganggu pendengarannya. Itu pentingnya mengenali dan kemudian melakukan langkah pencegahan, termasuk imunisasi rubella yang pada beberapa tahun lalu secara nasional itu digenjot, dan alhamdulillah capaiannya itu memenuhi target. Tapi sebagian kecil masih ada orang yang enggan dengan vaksinasi. Ini pada kesempatan ini kita ingatkan, selama kehamilan hendaknya dijaga supaya buah dari kehamilan bisa menghasilkan bayi-bayi yang sehat, yang bisa mendengar dan bisa tumbuh menjadi SDM yang unggul di masa depan dan menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya dan menjadi beban bagi keluarganya. Saya kira itu dari segi
dari si ibu, ya, dan juga kalau si ibu rajin atau ada gangguan misalnya sedikit dia rajin ke fasilitas kesehatan, maka obat-obat pun yang akan dia gunakan adalah obat-obat yang aman untuk si bayi yang ada dalam perut. Oke, sebelum kita akhiri, dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia, nah, untuk dokter-dokter yang ada di Gorontalo, yang dokter THT yang perhimpunan ahli THT Indonesia, itu apa saja kegiatannya, dok, untuk memperingati? Ya mungkin dokter Helen ya, ketua cabang. Oh iya, ketua cabang. Komandannya panitia ya, panitia. Dok. Silakan dokter Helen. Ya, biasanya kalau nggak pandemi, kita itu turun ke sekolah-sekolah untuk deteksi gangguan pendengaran karena kotoran telinga. Kan ada 5, dan beberapa penyakit yang lain yang menyertai yang membuat gangguan pendengaran. Cuma pada saat pandemi ini memang kita kendalanya karena nggak bisa berkerumunan dan sebagainya. Jadi kita mungkin bisa memberikan edukasi, mungkin bisa melalui poster yang ditempelkan mungkin di tempat yang bisa dilihat oleh masyarakat, memberikan edukasi via media, misalnya radio atau TVRI, ya, maksudnya yang bisa menjangkau sampai ke daerah, ya, ke desa-desa begitu, sehingga informasi ini bisa tersampaikan dengan baik. Memang butuh effort yang lumayan karena jumlah kita di Gorontalo memang masih sangat sedikit dibanding daerah yang lain. Cuma semoga rencana kita untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka World Hearing Day ini bisa terselenggara dengan baik. Salah satunya dengan acara ini. Pokoknya memaksimalkan apapun yang kita bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, walau sederhana seperti sederhana perlu maknanya. Ya, betul. Yang penting semangatnya. Ya, semangat dan pesannya sampai ke masyarakat. Masih ada satu ketamakan. Ini 3 Maret besok ini adalah Hari Pendengaran Sedunia. Misinya adalah membangkitkan. Ini misi WHO ya, sebelumnya WHO masuk ke Indonesia untuk perhimpunan ahli THT diminta perannya. Kita termasuk yang perhimpunan ahli THT di Gorontalo. Yang ketuanya Dr. Helen, juga ketua Komda PGPKT Gorontalo. Jadi targetnya itu adalah untuk membangkitkan kesadaran pentingnya pendengaran. Anda kenal bahwa pendengaran Anda penting untuk Anda punya kehidupan. Orang salah dengar, salah paham. Kalau anak-anak yang masa belajar kurang dengar, kurang ilmunya, kurang belajarnya, dan seterusnya. Disadarkan pentingnya, kemudian mengenali apa-apa yang bisa mengganggu dan bagaimana kita mencegah. Selain info mental, ini adalah sasarannya adalah ibu-ibu yang punya bayi, stakeholder yang ada di situ, organisasi bidan, ada dinas kesehatan dengan segala jajarannya, kemudian ada pemberdayaan perempuan dan anak, itu juga termasuk organisasi lain, PKK dan wanita, ini semua seperti tadi sudah disampaikan, ada penggunaan poster, stiker dan lain-lain. Memang ini harus kita kerjasama dan tidak terikat dengan tanggal 3 ini, tapi tanggal 3 ini diambil sebagai apa ya, untuk momentum untuk membangkitkan. Karena model angka 3-nya itu seperti telinga. Iya, kalau dilihat 3 dan 3 dibalik itu seperti telinga kanan dan telinga kiri gitu. Nah, hal-hal lain yang mungkin juga sudah lama ini harus diperhatikan juga, antara lain sadar bising. Tadi sadar potensi tuli pada bayi yang sedang dipelihara, sadar bising, termasuk kebisingan industri, kebisingan di balai-balai kerja, ya, kebisingan di tempat bermain anak, main game dan seterusnya. Sekarang dengan pandemi ini sudah kurang. Termasuk kebisingan yang tidak disadari, penggunaan headset yang lama. Ini saya buka headset. Iya. Jadi walaupun frekuensi kecil tapi lama terpapar terus menerus. Kira-kira pesan yang bisa sampaikan ada mungkin dokter ingat 60 ada rumus
banyak ilmu-ilmu yang akan keluar, tetapi karena mengaku aku dan saudara-saudara saya ini teman sejawat juga agak jauh dari studi ini, maka nanti ke depan insya Allah saya akan hadirkan dalam topik-topik yang lain dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan kami dan saya akan menampilkan itu sesederhana mungkin, yang penting punya makna. Oke, terima kasih atas kebersamaan ini. Anda telah menonton video ini, dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat untuk kita semua, maka mohon untuk dibagikan kepada orang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, demikian dulu.